memperpanjang kontraknya Sintayong. Mainnya udah bagus, jangan diganti-ganti. Kami tidak mau pulang kayak dulu lagi. Pak Erik bilang mereka profesional, harus penuhin target, jangan pakai perasaan. Tapi kalau diem, STY bisa hilang. Pas mau diperpanjang, udah diambil orang. Ngulang lagi, cuy. Ya, itu tadi sebuah lagu yang dibuat oleh salah satu komunitas ya, komunitas Indonesia Pride. Tentunya lagu ini sebagai pengingat buat Ketua Umum PSSI agar segera memperpanjang kontraknya Coach Sintayong. Jangan sampai ketika mau diperpanjang, keburu diambil orang. Kita harusnya belajar dari Vietnam yang ketika mengganti pelatih, Vietnam itu hancur-hancuran. Dulu kita ketahui Vietnam itu seperti apa ya. Mereka bahkan menjadi finalis Piala Asia ketika itu. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia ketika kita tidak memperpanjang atau lupa memperpanjang kontraknya Sintayong, maka semuanya akan hancur berantakan dan kembali kepada setelan pabrik atau kembali pada setelan awal. Dan itu tentunya cukup sulit ya kalau kita memulai dengan hal-hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Ya, sudah kita simak bersama tadi sebuah lagu yang sangat keren dan indah yang diciptakan oleh supporter timnas Indonesia karena mereka takut kehilangan sosok yang sangat fenomenal di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong. Nah, berikut teman-teman ada ulasan yang saya kutip dari Starting Eleven Channel ya. Mari kita simak bersama-sama. Jika diumpamakan sebelum kehadiran Sintayong, timnas Indonesia seperti domba yang tersesat. Sebelum kehadiran Sintayong, jangankan gelar, pintu harapan bahkan tersegel. Nah, pelatih yang diekspor dari Korea Selatan itu menjelma penggembala yang mengarahkan timnas Indonesia. Pintu harapan yang semula tersegel mulai terbuka, warna semangat untuk mendukung timnas Indonesia yang memudar kini mulai dicap lagi. Dipercantik seperti taman-taman kota jelang pilkada. 2 kali menang menghadapi Vietnam di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun oleh Mahkamah Konstitusi. Sayangnya meski membawa perubahan di timnas Indonesia, Sintayong masih belum kunjung mendapatkan kontrak baru. Padahal harusnya PSSI mempercepat perpanjangan kontrak pelatih 53 tahun itu. Ada beberapa alasan mengapa harus demikian. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Starting Eleven. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Setelah diterpa isu akan mengundurkan diri dari timnas Indonesia, Sintayong memilih menghormati kontraknya yang akan berakhir Juni 2024 mendatang. Itu artinya kurang lebih 3 bulan lagi kontrak Sintayong habis. Memang ex-pemain Songnam Ilhwa itu sudah berbicara dengan pihak PSSI mengenai perpanjangan kontrak. PSSI pun setuju dan akan menambah durasi kontrak hingga tahun 2027. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh STY. Syarat pertama, Sintayong wajib membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan sudah dipenuhi. Mantap. Kedua, Sintayong fardu ain, hukumnya mengantarkan timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar atau perempat final di Piala Asia U23 yang akan dihelat di Qatar pada 15 April 2024.
Adanya syarat yang diajukan PSSI menjadikan nasib Sinteyong di timnas Indonesia masih di ujung tanduk. Padahal, tanpa memenuhi kedua syarat itu pun seharusnya Taeyong sudah diperpanjang kontraknya. Ini bukan berarti mendoakan timnas U23 tak sampai ke perempat final Piala Asia U23 loh. Hanya saja, ayolah, masa mau memperpanjang kontrak saja harus nunggu hasil di Piala Asia U23. Membawa timnas Indonesia ke Piala Asia itu pun pencapaian yang langka. Apalagi Sinteyong tidak hanya mengantarkan timnas senior ke Piala Asia, melainkan juga timnas Indonesia U20 dan U23. Di level senior, meski dengan sedikit keberuntungan, Sinteyong membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Dan itu untuk pertama kalinya. Meskipun di Piala Asia U20 timnas Indonesia gagal melaju ke fase gugur. Sementara masih ada kesempatan lain di Piala Asia U23. Terlepas dari hasil di Piala Asia U23, Sinteyong adalah pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke 3 Piala Asia. Mantap. Di tangan pelatih yang menjadikan Josep Guardiola role model itu, ranking timnas Indonesia melesat. Sebelum era Taeyong, Indonesia mendekam di peringkat 173 FIFA. Setelah masuk era Taeyong, ranking timnas Indonesia mengalami peningkatan. Setelah 2 kali menggilas pasukan Philippe Troussier di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kini berada di peringkat 135. Berhasil menyalip Malaysia yang peringkatnya merosot ke 137 setelah kalah atas Oman. Sinteyong yang tak ubahnya seperti player Mobile Legends yang benar-benar ciamik dalam pusreng. Ia tidak hanya mengandalkan turnamen, tapi juga menyeriusi laga-laga yang berpotensi mendulang poin FIFA. Salah satunya dengan mengalahkan tim-tim yang peringkatnya di atas timnas Indonesia di FIFA Matchday seperti Curaçao dan Burundi. Dulu, proyek naturalisasi menjadi sasaran kritik. Selain tidak membuahkan hasil signifikan, naturalisasi pemain dianggap mematikan bakat-bakat lokal. Namun hal semacam itu mulai redam ketika proyek naturalisasi Sinteyong untuk timnas Indonesia membuahkan hasil. Jika Indra Syafri belusukan ke seluruh Indonesia untuk mencari para pemain, Taeyong belusukan ke luar negeri untuk mencari pemain diaspora maupun pemain yang memiliki darah Indonesia untuk dinaturalisasi. Teman-teman, saya pernah ingat ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada si Towel ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kan Sinteyong ini sudah berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Asia 3 level sekaligus ya. Ada timnas senior, kemudian timnas U23 dan juga timnas U20. Jawaban Towel apa? Dia bilang, kan pelatihnya kan semuanya Towel. Ya, kira-kira kalau misalnya kok Towel? Pelatihnya semuanya Sinteyong maksudnya. Nah teman-teman, kira-kira kalau misalnya bukan Sinteyong yang melatih, ya anggap saja Sinteyong ini dia melatih timnas senior ya. Misalnya yang lain itu bukan Sinteyong yang latih. Apakah ada jaminan timnas kita bisa lolos ke Piala Asia? Saya yakin tidak. Dan melalui video ini, saya meminta kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk segera memperpanjang kontrak dari Coach Sinteyong. Jangan sampai menunggu Coach Sinteyong sudah diambil oleh negara lain, barulah Bapak melakukan komunikasi dengan Coach Sinteyong. Terlepas dari target yang sudah Bapak berikan kepada Coach Sinteyong, saya minta untuk secepat mungkin tanpa harus menunggu target itu tercapai. Karena kami sebagai masyarakat Indonesia, kami sebagai pencinta timnas Indonesia sangat menyukai, sudah melihat bahwa progres itu sudah dilakukan oleh Coach Sinteyong bersama tim nasional Indonesia. Nah berikut teman-teman, ada satu lagi temannya si Towel, namanya Henry Satrio. Jadi orang ini yang saya tahu dia ini biasanya bahas soal politik, tapi entah
kena sambar kilat di mana, tiba-tiba saja dia nongol di podcast yang membahas soal sepak bola. Mari kita simak bersama-sama. Seorang Towel misalnya itu sampai Tommy Welly teman kita tuh dibikinin chant malah tuh oleh pendukung-pendukung yang pendukung Sintayong untuk diperpanjang. Jadi kalau misalnya lolos pra Piala Dunia, Towel nggak usah diajak gitu-gitu ya. Sebetulnya pendapat Bung Towel mirip-mirip juga dengan Henry Satrio gitu ya. Saya juga kan menilainya memang pragmatis sekali strateginya Sintayong ini. Dia naturalisasi, dia menang. Tapi masalahnya piala juga belum datang-datang nih. Piala timnas senior ya. Iya. Belum datang-datang nih juga. Terus makanya itu kan kita pertanyakan. Juara SEA Games bukan Sintayong pegang. Bukan Sintayong. Indra Syafri. Indra Syafri. Iya. Jadi makanya target piala itu belum didapat. Padahal naturalisasi jalan terus. Iya. Problemnya dengan naturalisasi adalah ini program jangka pendek untuk menang, tapi memotong pembinaan sepak bola Indonesia. Makanya kan sempat kita bahas di episode yang lain bahwa bayangkan ada starter timnas, 7-nya itu naturalisasi, sisanya yang memang sudah pemain lama gitu. Nah, Tidak apakah itu masalah. bagus atau tidak? So far kita dinina-bobokkan dengan kehadiran naturalisasi, dengan misalnya kemenangan Saya rasa pertama di tidak, kandang ya. Vietnam sejak 20 Bukan tahun yang lalu. dinina-bobokkan hanya si Kemudian Henry ada Satrio ini. kemenangan pertama di pra Piala Dunia sejak kemenangan melawan Turkmenistan misalnya ya. Jadi dinina-bobokkan dengan rekor-rekor baru, termasuk yang tadi kita bahas, naiknya peringkat FIFA untuk Indonesia sampai ke 134. Not even nembus 100 besar juga. Iya. Tapi kita ini memang gampang terpuaskan lah. Kelebihan Sintayong itu adalah dia itu nggak mau repot untuk mengerti sepak bola Indonesia. Dia nggak tuh. Dia nggak pengen memahami lebih jauh tentang bagaimana karakter bermainnya pemain-pemain nasional Indonesia. Masa Kalau menurut sih? saya, yang dia repotkan adalah dia mau membentuk tim yang dia mau tanpa harus mengerti bagaimana permainan sepak bola pemain-pemain kita gitu ya. Kan harus ikut apa yang dilakukan? pelatih, Dia Dodol. naturalisasi. Dia cari pemain yang dia inginkan. Misalnya Mas Erik, kita ketemu Erick Thohir gitu. Kenapa Sintayong diperpanjang? Emang prestasinya dia apa? Nah kan agak au-au juga tuh Pak Erik. Jadi maksud saya, jadi dari sisi prestasi belum. Piala ya maksud saya. Kejadian-kejadian fenomenal sudah. Pembinaan menurut saya nggak oke selama Sintayong jadi timnas. Ada Dodol. Tapi pemain-pemain timnas jadi bagus-bagus gitu ya. Yang keempat, kita jadi sekarang diperhitungkan karena peringkat kita naik gitu ya. Selanjutnya setelah peringkat kita naik juga lumayan ditakuti lah timnas kita ini. Nah tapi kan apa jadinya nanti setelah era Sintayong juga? Itu kan perlu kita tanya. Apakah kemudian pelatih yang akan menggantikan Sintayong nanti tetap akan menggunakan jasa pemain-pemain naturalisasi, Suruh atau Towel misalnya yang seperti latih Jurgen saja. Klopp yang percaya akademi sepak bola di Liverpool, sehingga banyak pemain-pemain dari akademi yang menjadi pemain di tim utama Liverpool gitu ya. Nah ini kan masih pertanyaan-pertanyaan, makanya memang tidak semudah yang kita perkirakan untuk memutuskan apakah Sintayong itu perlu diperpanjang kontraknya atau tidak, atau misalnya Harus. ini kan tadi kan dua opsi, diperpanjang kontrak atau diputus kontraknya. Ada opsi ketiga, Apa itu? dinaturalisasi Oh, Sintayong ya? Sintayongnya. Jadi sekalian. Tidak bagus ini. Sintayong ternyata secara mengejutkan tidak diperpanjang oleh PSSI atas dasar apapun itu, tentu saja ukuran-ukuran PSSI sendiri ya. Kira-kira tadi Bung khawatir jangan-jangan banyak programnya tidak akan dilanjutkan oleh penggantinya. Ya. Kan berdampak negatif ya bagi timnas Indonesia sendiri. Iya, bukan cuma nggak dilanjutkan programnya. Pada saat Sintayong misalnya merekrut Tom Haye, itu kan ya strategi itu kan ada di kepala dia tuh, si Tom Haye itu posisinya mau apa. Makanya saya perlu sosok Tom Haye gitu. Dia udah paham tuh akan ditempatkan di mana. Jadi pada saat dia ambil Sadie Walsh misalnya, atau ambil Jordi Amat misalnya, dia sudah paham akan taruh di mana. Tapi kan beda kepala juga beda program, gitu ya. Dan yang paling penting kan
apakah kemudian, nah ini juga yang mesti kita berikan keleluasaan kepada Erick Thohir untuk memutuskan, kalau kemudian diperpanjang kontraknya, kemudian prestasinya begini aja, jadi artinya tidak juara, tapi sering membuat para supporter Indonesia bahagia sementara. Itu kan kayak misalnya kemarin kan menang lawan Vietnam tuh bahagia sementara, tapi nanti kalau lawan Irak kalah, kemudian misalnya ada kejutan nih amit-amit ya, Filipin tahan kita seri gitu kan, Indonesia tidak lolos kan juga tahap berikutnya pahit juga gitu. Nah, tapi mungkin juga Erick Thohir bisa merekrut pelatih yang lebih dari Sintayong, baik itu luar negeri maupun dalam negeri. Tapi kalau misalnya mau lebih, mungkin adalah yang lebih dari Sintayong, walaupun bisa jadi juga nggak tepat. Kayak misalnya pelatih Vietnam sebelumnya yang Korea itu kan digantikan Philippe Troussier, ternyata juga nggak tepat juga gitu ya. Ya, saran saya untuk Henry Satrio bahwa pelatih lokal yang cocok menggantikan Coach Sintayong adalah Tommy Veli, atau yang biasa orang sebut dengan Towel, atau ini atau banyak sekali, Handok, atau apalagi Togel. Pokoknya banyak sekali julukan-julukan yang diberikan netizen kepada si Towel ini. Ya teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Harapan saya dan juga harapan kita semua, semoga PSSI segera mengambil keputusan, segera mengambil tindakan tanpa harus menunggu target yang diberikan itu. Kita takutnya jangan sampai Coach Sintayong itu sudah diambil oleh tim lain ya. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih teman-teman. Salam olahraga.